Cerita dimulai di sebuah rumah mewah di mana orang tua Jin memanggil seorang biksu untuk mengusir hal-hal negatif yang ada di dalam rumah mereka. Lantas ketika biksu tersebut sedang berjalan ke arah kamar mandi, tiba-tiba Jin anaknya yang baru saja selesai mandi, keluar dari kamar mandi dengan keadaan buah melonnya yang tidak dibungkus. Biksu itu pun melihat dan menikmati pemandangan yang sangat indah secara gratis. Lalu setelah selesai bersiap-siap, Jin yang hari itu mau liburan ke London bersama temannya, ia pun kemudian berpamitan kepada kedua orang tuanya. Sesampainya di bandara, terlihat sahabat Jin yang bernama Amy sedang bersedih karena pacarnya gak bisa ikut liburan ke London. Jin yang sudah beberapa kali ke London, ia pun berinisiatif untuk mengubah nama tiketnya dan membiarkan Amy dan cowoknya untuk liburan ke London. Lalu saat keluar dari bandara, ia melihat sepasang kekasih, di mana sang suami akan mengantar kepergian dari istrinya. Setelah istrinya masuk ke dalam bandara, pria itu pun melihat Jin dan menawarinya tumpangan. Awalnya Jin menolak tawaran tersebut, namun ketika ia melihat istri dari pria tersebut kembali muncul dan hendak mengambil barang miliknya yang ketinggalan, Jin pun langsung menerima tawaran dari pria tersebut. Pria bernama Acing itu pun mengajak Jin ke rumahnya, dan di saat hendak mengantarkan minuman Acing pun dibuat kaget, lantaran Jin kembali mengulang kejadian seperti di rumah, di mana ia kembali memperlihatkan buah melonnya sembari berjemur. Jin pun bersikap biasa saja ketika si Acing meminta izin untuk menggapai buah melonnya. Namun pas baru kena sedikit, Jin langsung bilang kalau istrinya sedang menuju ke sini. Karena tadi ia sempat melihat mereka jalan bareng, Acing pun merasa panik dan langsung menyuruh Jin untuk masuk ke dalam rumah. Dan benar saja beberapa saat kemudian istrinya pun pulang. Acing pun kemudian beralasan kalau wanita itu hanya mengiranya taksi dan ia cuman menumpang sampai ke halte terdekat. Namun sesaat kemudian Jin kembali muncul dengan keadaan buah melonnya yang terbuka, lalu meminta izin untuk pamit kepada si Acing. Alhasil Acing pun kena marah dari istrinya. Setelah itu, Jin pergi ke rumah kekasihnya yang bernama John. Sesampainya di sana, rumah John malah terlihat sepi, namun ketika di kamar, Jin tak sengaja menemukan sebuah baju dinas. Jin pun langsung membuka lemari dan ternyata ada John bersama seorang wanita. Dengan perasaan sedih dan kesal, Jin pun memutuskan untuk pergi ke suatu tempat untuk menenangkan dirinya. Di sana ia pun mencurahkan perasaan hatinya dengan perekam suara. Di sore harinya, Jin pun melanjutkan perjalanan, yang sebenarnya ia sendiri juga tidak tahu bakal kemana. Ia lalu menghentikan dua orang pria yang kebetulan lewat untuk meminta bantuan. Melihat raut wajah kedua pria tersebut, Jin pun berpura-pura kalau dirinya berasal dari Jepang dan tidak bisa berbahasa Mandarin. Alhasil mereka pun tidak sadar kalau Jin ternyata mengerti obrolan mereka, yang mana mereka berdua punya niat untuk mengajak Jin melakukan aktivitas bercocok tanam. Mengetahui hal itu, Jin pun langsung mempersiapkan diri untuk menghadapi kedua pria tersebut. Bermodalkan semprotan cabai, Jin akhirnya berhasil menggagalkan niat mereka dan juga berhasil membawa mobilnya. Jin pun terus berjalan dan memarkirkan mobil tersebut di depan pos polisi. Ia kemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju ke hotel. Sesampainya di hotel, dan di saat Jin tengah mendengarkan hasil rekamannya, ia malah mendengar suara orang di kamar sebelah yang sedang melakukan aktivitas bercocok tanam. Jin kemudian menyeberang dan dengan santainya ia malah menonton aktivitas tersebut sembari makan. Lalu selesai melakukan aktivitas bercocok tanam, pasangan yang bernama Kuan dan Susan pun baru menyadari bahwa Jin telah menontonnya. Namun bukannya marah, mereka justru menjadi akrab, hingga membuat mereka menjalin sebuah pertemanan. Suatu ketika, terlihat Jin yang sedang berjalan sendirian di tepi pantai. Ia pun bertemu dengan seorang penulis bernama David. Di sini David bercerita bahwa sebenarnya ia ingin menulis novel. Dia ke sini untuk mencari inspirasi. Lalu di saat David hendak pulang, Jin malah meminta ikut ke apartemennya, dan berharap kalau dirinya dapat membantu David mendapatkan sebuah inspirasi. Lalu ketika berada di apartemen si David, mereka berdua pun menyantap makan malam bersama. Lalu sembari menonton mereka berdua pun memainkan sebuah game. David pun mendapat giliran pertama, dan bertanya kepada Jin kapan pertama kali ia melakukan aktivitas bercocok tanam. Jin lantas menjawab dengan jujur kalau ia melakukannya saat usianya masih 16 tahun. Lantas Jin pun berbalik bertanya kepada David, apakah dia suka kalau buah pisangnya disemprongin. David pun menjawab bahwa ia sangat menyukai hal tersebut. Kemudian Jin memilih dare atau tantangan, dan David menantangnya untuk mempraktekkan keahlian Jin dalam hal semprong-menyemprong dengan menggunakan botol. Akhirnya Jin pun berhasil membuat pikiran David kemana-mana, dan karena pikiran David sudah kemana-mana, sampai akhirnya mereka berdua pun langsung melakukan aktivitas bercocok tanam bersama. Semenjak kejadian itu, hubungan mereka pun menjadi lebih dekat layaknya sepasang kekasih, dan ternyata kehadiran Jin benar-benar dapat membantu David mendapatkan inspirasi untuk pembuatan novelnya.
Di keesokan harinya, mereka berdua pun berbelanja ke pasar, dan di sana Jin melihat sebuah toko penjual kacamata. Pedagang itu pun terpukau dengan kecantikan yang dimiliki Jin, dan dia coba merayunya dengan memberikan kacamata serta baju secara gratis. David yang melihat hal itu pun merasa cemburu kepada pria si penjual kacamata itu. Terlebih lagi, di saat hendak pergi, Jin juga diminta untuk datang ke sebuah klub, karena dia akan mengadakan sebuah pesta. Sesampainya di rumah, David mendengar rekaman suara Jin yang tengah melakukan aktivitas bercocok tanam dengan pria lain. Di sini David pun bertanya siapa pria itu. Namun di sini Jin tidak menjawab dan dia cuman mengatakan kalau dia lupa siapa orangnya. David pun cemburu bukan main, sementara Jin tidak suka kalau dicemburuin. Karena mereka berdua tidak menjalin hubungan apapun, akhirnya Jin pun menerima ajakan dari si penjual kacamata, dan memakai baju yang diberikannya. Karena sudah terlanjur suka, dan tidak mau kehilangan Jin, David juga memutuskan untuk ikut bersamanya. Namun di sana, Jin terlihat lebih happy ketika bersama si penjual kacamata itu. Lalu di saat David baru saja keluar dari dalam toilet, ia malah menemukan Jin di ruangan khusus bersama pria si penjual kacamata itu. David yang sudah habis kesabarannya pun memutuskan untuk pulang terlebih dahulu. Sesampainya di apartemennya, David langsung mengemasi barang-barang milik Jin untuk mengusirnya. Lalu sesaat kemudian Jin pun datang dengan wajah polosnya. Jin pun meminta maaf dan bilang kalau di ruangan tadi ia tidak ngapa-ngapain. Namun David yang sudah terlanjur marah, ia pun enggan menerima permintaan maaf dari si Jin. Jin kemudian kembali ke klub tadi, lalu pria si penjual kacamata pun datang dan langsung menghampirinya. Melihat Jin yang luntang-lantung, ia pun langsung mengajak Jin untuk menginap di rumahnya. Dan setibanya di sana mereka berdua pun langsung melakukan aktivitas bercocok tanam. Namun ketika itu Jin hanya terdiam dan tidak berekspresi. Di keesokan harinya, Jin pun kembali ke apartemen David sambil berkata kalau dia sangat merindukannya. Dan ternyata David juga merasakan hal yang sama. Ia lalu bertanya apakah Jin semalam melakukan aktivitas bercocok tanam dengan pria penjual kacamata itu. Jin pun mengatakan kalau ia semalam hanya memikirkan si David. Bahkan saat dirinya sedang melakukan aktivitas bercocok tanam dengan si penjual kacamata. Mendengar hal itu David pun gak terima. Dan bagaimana mungkin ada gadis secantik Jin yang dengan mudahnya memberikan rotinya dengan begitu mudah. Jin pun merasa sakit hati, karena ia dibilang gadis rumahan. Dia pun akhirnya pergi lagi, padahal perasaannya kepada David sudah mulai tumbuh. Kemudian Jin mendatangi sebuah hotel bintang 5, namun petugas hotel di sana mengatakan bahwa hotel sedang penuh dan meragukan Jin. Jin yang emang anak sultan pun langsung mengeluarkan uangnya, dan meminta kamar termahal, dan petugas itu pun berpura-pura baik kepada dirinya. Esok harinya, ketika Jin berada di restoran hotel, ia melihat wanita tua yang lagi caper dengan seorang pria yang ada di depannya namun tidak direspon. Jin lantas duduk di samping pria tersebut dan memancingnya untuk dibawa ke kamarnya. Ketika akan sampai di kamar, Jin langsung meminta pertolongan pada penghuni kamar sebelah, dan mengaku bahwa dia akan diperkaos oleh pria tersebut. Kedua pria itu pun akhirnya malah saling adu jotos. Lalu Jin turun dan menuju ke tempat si ibu yang ada di restoran, dan memberikan kunci kamar itu. Sembari berkata bahwa pria itu sudah menunggunya di atas. Lalu di saat Jin hendak pulang ke rumahnya, ia malah gak sengaja bertemu dengan Kuan. Kuan rupanya sudah putus dengan si Susan karena adanya orang ketiga. Kuan pun berkata kalau Susan telah menyia-nyiakannya. Jin pun sempat diingatkan untuk jangan pernah menyia-nyiakan orang yang dicintainya. Mendengar perkataan Kuan, Jin pun berpikir untuk memperjuangkan cintanya kepada David. Jin lalu memutuskan untuk kembali lagi ke apartemen si David. Dan sesampainya di sana Jin dibukakan pintu oleh saudaranya David. Lalu di saat Jin memeriksa kamar si David, ternyata David sedang melakukan aktivitas bercocok tanam bersama orang lain. Dia pun melihat kalau David memajang sketsa wajahnya di kamar itu. Seketika itu Jin pun merasa lega dan menunggunya di luar. Saudaranya David pun berkata bahwa beberapa hari terakhir David terus mencari Jin. Saudaranya bahkan sampai menggunakan jasa wanita kolingan untuk menghibur David. Akhirnya setelah selesai melakukan aktivitas bercocok tanam, Jin pun tidak marah lagi dan memaklumi apa yang telah dilakukan oleh si David. Apalagi setelah mendengar curhatan dari saudaranya David, mereka pun akhirnya memutuskan untuk hidup bersama. Dan film pun selesai.